bersama aku Iras dengan fakta dan realita sosial guys. Nah seperti biasa guys, aku nge-video ini ya nanti palingan ditemanin suara burung, suara ayam, makumin ya guys. Dan jangan bosan nonton video aku, karena memang tujuan aku di sini untuk membagikan beberapa fakta-fakta sesuai dengan pengetahuan dan sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kita, kayak gitu ya guys. Kali ini aku akan hadir dengan pembahasan setan di bulan Ramadan itu dibelenggu, tapi kenapa maksiat masih jalan. Ini bukan masalah aku sok alim atau aku sok menguasai ilmu agama atau gimana, enggak guys, tapi aku hanya mencoba melihat fakta-fakta yang ada di lingkungan aku dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bulan Ramadan guys gitu. Apa ketentuannya? Ya yang tadi, Allah belenggu setan tapi maksiat tetap jalan. Kenapa? Kayak gitu. Nah penasaran? Sebelumnya silahkan kalian like dulu guys, kalian komen, kalian bantu subscribe juga dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Cek videonya. Kurang sayang apa lagi sih Allah sama kita, sehingga Allah hadirkan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh ampunan untuk kita yang penuh dosa ini, gitu loh guys. Tapi kenapa maksiat masih tetap jalan? Katanya di bulan Ramadan setan dibelenggu, tapi masih banyak orang bermaksiat. Penjelasannya mudah. Maksiat itu sumbernya ada dua, faktor eksternal sama faktor internal. Faktor eksternal adalah syaitan, kalangan jin maupun kalangan setan manusia, syayatin al-insi wal jinni, kata Allah, setan jin dan setan manusia. Faktor internal adalah hawa nafsu, al-ammaratu bisu, jiwa yang menyuruh kepada kemaksiatan. Nah, waktu bulan Ramadan, faktor eksternal, jin setan dibelenggu, ya. Tetapi setan manusia masih bertebaran. Kemudian faktor internal, ada orang yang sudah 11 bulan dilatih sama setan, waktu gurunya lagi liburan, dia sudah terlatih bermaksiat. Tapi kenapa kita masih cuek? Kenapa kita nggak peduli? Kenapa kita masih saja melakukan maksiat, sementara kita tahu bahwa setan itu diikat. Setan itu tidak Allah berikan kebebasan untuk menggoda manusia agar kita lebih fokus lagi dalam beribadah di bulan Ramadan ini untuk kembali suci, kayak gitu ya guys. Nah ternyata maksiat yang manusia lakukan di bulan Ramadan itu bukan datangnya dari setan guys, tapi dari diri kita, dari kita sendiri yang melakukannya, kita sendiri yang membuat maksiat itu ada, kayak gitu guys. Nah apa maksudnya kayak gitu? Ya kita tahu setannya dibelenggu, setannya tidak dikasih kebebasan oleh Allah untuk menggoda kita guys. Tapi kenapa maksiat masih ada? Ya itu kesalahan kita, kan kita punya nafsu guys. Nah nafsu inilah yang mendorong kita untuk melakukan maksiat. Apa maksiatnya? Lihat aja sendiri guys. Banyak orang-orang yang puasa tapi nggak sholat. Banyak orang-orang yang puasa tapi masih menggunakan mulutnya untuk menceritakan keburukan-keburukan orang guys. Ini kenapa terjadi? Karena ini adalah keburukan atau maksiat-maksiat yang biasa kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya di luar bulan Ramadan guys, sehingga terbawa-bawa di bulan Ramadan gitu. Ada juga yang puasa tapi masih mendekati zina. Mohon maaf, orang pacaran itu di bulan puasa gimana, kayak gitu guys. Ini bukan memojokkan siapa-siapa, tetapi kenyataannya, faktanya di bulan Ramadan itu maksiat masih saja ada, masih saja banyak terjadi guys. Maling atau pencurian, begal segala macam masih terjadi di mana-mana guys, yaitu sadar kita di mana, itu kedekatan kita sama Allah kapan lagi kalau tidak di bulan Ramadan ini, gitu. Allah kembalikan kita suci loh guys, gitu. Kenapa kita cuek dengan ampunan Allah? Kenapa kita tidak peduli dengan ampunan Allah, kayak gitu. Nah nanti kita salahkan Allah, kenapa hidup aku seperti ini, kenapa kayak gini, kenapa kayak gini. Kita hanya bisa mengeluh kepada Allah tanpa melihat syukur, tanpa melihat rasa syukur yang ada pada diri kita guys, gitu. Allah kasih kesempatan untuk kita mendekatkan diri padanya. Kemudian nanti kalau kita sudah dekat sama Allah, kita minta sama Allah, pasti Allah kasih kebaikan kepada kita guys, gitu. Tapi kita karena nafsu tadi, kita nggak sabar, kita nggak tahan, kita nggak tabah, sehingga memutuskan sesuatu dengan cepat untuk bermaksiat, kayak gitu. Banyak lagi orang yang puasa, orang yang puasa tapi main judi, kayak gitu.
Ada juga yang sengaja makan di depan orang yang puasa gitu. Dia tidak menghargai orang yang puasa guys, makan. Banyak juga yang alasannya bekerja, tidak puasa. Padahal kita sendiri tahu guys, apapun alasan kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan, baik dalam keadaan nifas, haid, sakit, apalagi pokoknya tinggallah dalam kondisi-kondisi yang tidak sanggup, misalnya kita berpuasa di bulan Ramadan gitu, misalnya kita diwajibkan bayar fidyah dan mengganti puasa tersebut di lain hari guys gitu. Ini malahan bisa ngajain untuk ditinggalkan puasanya. Nah, apakah kalian yakin akan menggantinya nanti? Enggak, saya rasa enggak guys gitu. Kalian pikir nggak susah puasa di hari-hari biasa, sedangkan hari Ramadan aja pada orang-orang semuanya puasa, kalian aja nggak puasa. Nah, apalagi di hari-hari biasa, nggak, saya rasa jarang gitu. Alasannya sakit sedikit, batalin puasa gitu. Dan ada juga yang bilang kenapa nggak puasa? Ya aku kerja dan aku alhamdulillah masih punya anak umur 8 tahun yang nilai puasa, ibadah puasanya itu untuk aku. Aduh, ini pikiran seperti apa guys? Bukannya dia yang kasih contoh ke anaknya untuk berpuasa, malahan dia mengharapkan nilai ibadah dari puasa anaknya. Capek. Ini harus dikasih pemahaman lagi nih kepada para ustadz yang paham pembahasan ini. Sekali coba bahas kayak itu ya, gimana orang-orang bisa memahami ibadah-ibadah puasa itu seperti apa kayak gitu. Saya hanya membahas tentang fakta-fakta yang saya lihat di lingkungan saya sendiri itu melakukannya guys gitu. Nah, ini bukan salah setannya tapi salah manusianya. Yang ini bukan masalah saya bela-bela setan, tapi memang silakan kalian baca sendiri atau dengarkan beberapa ceramah ustadz. Saya punya prinsip gini ya guys, logikanya gini, segimanapun orang-orang merayu, membujuk kita, atau bahkan setan menggoda kita untuk melakukan maksiat, seperti apapun, terserah sekuat apapun kayak gitu, selama kita mampu untuk tidak menerimanya, maka maksiat itu tidak akan terjadi guys. Paham ya maksudnya? Artinya kan kita sendiri yang memutuskan. Kalau kita ikut bisikan setan, ikut bisikan nafsu kita untuk melakukan maksiat atau kejahatan-kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan, itu keputusan kita guys gitu. Serah setan itu mau menggoda seperti apa, mau membujuk seperti apa, baik melalui setan itu sendiri berbisik di telinga, atau melalui teman-teman, atau melalui orang-orang yang membujuk kita untuk melakukan maksiat, kembali lagi keputusannya itu pada diri kita guys kayak gitu. Nah itu kalau aku ya, walaupun aku manusia biasa, tentu aku juga sering melakukan yang namanya kejahatan, ya bohong atau gimana ya, dosa-dosa gitulah kayak gitu. Ya itu aku kembali lagi ke prinsip aku, karena aku sendiri yang memutuskannya kayak gitu. Ada menurut saya orang-orang yang sudah dewasa itu, nah dia harus mampu mengontrol nafsunya, harus bisa ya, manusia jangan sok alim lah atau jangan sok suci lah, kamar atau kalian bilang kayak gitu ya. Ini bukan masalah sok suci atau masalah sok alim atau gimana guys, tapi memang kita harus bergerak terus dalam memperbaiki diri kita guys gitu. Yang namanya tugas setan, iya dia menggoda kita itu dari arah manapun gitu. Dia udah janji sama Allah akan menggoda hamba-hamba Allah manusia dari arah manapun, dimanapun, kapanpun. Nah, artinya semakin tinggi keimanan seseorang guys, semakin tinggi juga level setan yang menggodanya. Nah, itu keputusannya kembali ke kita. Kalau kita tergoda, kalau kita mengiyakan bisikan setan tersebut, baik melalui teman tadi atau siapapun, melalui siapapun, itu keputusannya di kita guys. Itu kalau kalian sependapat, tapi kalau menurut aku gitu ya. Jadi menurut aku kalau aku melakukan maksiat, kalau aku melakukan dosa, itu salah aku sendiri kayak gitu, salah nafsu aku sendiri kayak gitu. Aku tidak mampu mengontrol nafsu aku. Ketika aku marah guys, itu kan maksiat tuh, itu kan bisikan setan tuh guys. Ya udah, itu salah aku sendiri gitu. Kenapa aku tidak ngikutin sunnahnya Rasul? Ketika kalau marah, kita kan harus bawa duduk tuh kayak gitu. Nah kalau tidak mampu juga menahan marahnya, ya udah kita berbaring kayak gitu. Apa aku tidak jalanin itu? Ya karena setan tadi aku ikutin. Nah, paham sampai sini guys? Ya terserah kalian lah ya, kalau mau bilang sok suci atau gimana-gimana, tapi ini adalah salah satu prinsip bagi aku guys gitu. Aku dulu pernah debat sama teman aku ya di tempat kerja. Dia bilang gini, dia bela setan juga. Kenapa sih orang-orang dia bilang gini, kenapa sih orang-orang nyalahin setan melulu kalau buat maksiat?
Aku bilang, ya tugasnya lah setan ngerayu manusia. Ya nggak gitu juga kak, katanya kan. Setan itu memang tugasnya seperti itu, kayak gitu. Tapi kan kembali lagi, kita juga adalah salah satu bagian dari setan kalau kita melakukan hal itu. Dan akhirnya saya tuh setuju guys itu. Setuju dengan pendapat dia. Moga aja dia nonton kalau suatu saat gitu ya. Pernah nih kita debat itu, dia nggak setuju kalau kita nyalahin setan walaupun ketika kita melakukan maksiat, walaupun setan itu punya tugas gitu kan. Artinya sama kayak yang saya bilang tadi guys, keputusan itu di kita. Nah maka perlu bagi kita, penting bagi kita khususnya umat muslim itu memperkuat iman kita agar tidak melakukan maksiat-maksiat. Nah iya memang Allah Maha Pengampun guys, tapi apa yang kalian pikirkan ketika kalian mati dalam keadaan bermaksiat guys? Mungkin Allah datangkan surga ke kita, mungkin Allah ngampunin kita sementara kita mati dalam keadaan bermaksiat guys. Kayak gitu guys. Itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang kenapa maksiat itu tetap terjadi di bulan Ramadan. Itu bukan salah setannya aja ya guys, tapi juga salah diri kita telah mengikuti hawa nafsu kita dalam melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, seperti yang sudah kita bahas di atas ya, kayak gitu. Artinya untuk kita siapapun, dimanapun, kapanpun, mari selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta, pemberi segalanya, yang Maha Berkuasa. Dekatkan diri kepadanya, minta sesuatu kepadanya, jangan berharap kepada manusia. Kalau berharap kepada manusia pasti kalian akan kecewa guys. Tapi kalau kalian berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan kabulkan apa yang menjadi kebutuhan kalian. Tapi ingat ya guys, bukan menjadi keinginan kalian, tapi menjadi kebutuhan kalian, kayak gitu. Kalau Allah lihat kalian belum butuh sekarang, maka sabar dulu guys. Orang banyak tidak sabar menanti sesuatu dari Allah. Ada yang sudah hijrah, kemudian berdoa, kemudian dia merasa doanya belum terkabul, kemudian putus asa dan bilang ke Allah, aku udah beribadah, aku udah sholat, aku udah minta, aku udah memohon, tapi kenapa Allah nggak kabulkan doa aku, kayak gitu. Kemudian ya udahlah, aku capek berdoa, Allah ini kayaknya nggak dengar doa aku, gitu. Capek aku berdoa, akhirnya dia batalin berdoanya, tinggalkan doanya, tinggalkan hijrahnya, dan kembali lagi melakukan maksiat. Nah itu guys, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Yang syaratnya itu, yang saya tahu, kita harus yakin dan ikhlas ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktunya itu terserah Allah. Kalau Allah lihat kita butuh, pasti Allah kasih guys, kayak gitu. Tapi sekali lagi saya bilang, Allah akan kasih sesuai yang kalian butuhkan, bukan sesuai yang kalian inginkan guys. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.